Oke, silakan yang masih belum join. Untuk screen-nya terlihat jelas nggak nih Hara sama Siti? Jelas, Pak. Oke, sih. Jelas, Pak. Suara Bapak jelas nggak? Jelas. Jelas. Jelas ya. Ini kita masih nunggu yang lain ya, masih banyak yang belum masuk nih. Zulfikri sudah bergabung. Oke. Satu, dua, tiga, empat, sudah 4 orang. Ya, yang lainnya, teman-teman yang lain yang belum masuk boleh diingatkan ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah sudah 6 orang yang bergabung. Oke, kita sambil menunggu yang lain, kita mulai ya. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan basmalah bersama-sama. Silakan boleh mikrofonnya di-unmute ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar jelas ini untuk semua? Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai mawaris ya. Mawaris ini adalah ilmu pewarisan di dalam agama Islam. Tapi sebelum itu semua, Bapak harap kalian semuanya dalam konsentrasi penuh, sudah sarapannya usahakan, kemudian tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, terutama perbanyak mencuci tangan ya. Walaupun kalian di rumah gitu kan, khawatirnya kontak fisik dengan pedagang dan sebagainya, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, untuk materi mawaris ini tujuannya adalah diharapkan kalian bisa memahami ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Bahkan bukan hanya memahami, tapi juga mau mengamalkan. Karena ini biasanya di masyarakat itu terkadang banyak orang yang tidak atau belum mau mengamalkan ilmu waris ini. Padahal ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk waris sendiri, ini Bapak akan sedikit menjelaskan ya. Istilah waris ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata miros. Ya. Dalam bahasa Arab, kata ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, ilmu yang berkaitan dengan masalah pewarisan ini disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Ya, jadi kalau kalian mendengar ilmu faraid itu teh waris teh gitu ya, itu termasuk ke dalam ilmu waris. Kemudian yang kedua, ini poin yang kedua adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Jadi tidak semua keluarga ini berhak mendapatkan warisan.
misalkan kalian ada anggota keluarga yang meninggal. Nah, ketika kalian memahami ilmu waris, oh saya dapat waris enggak nih? Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting. Ternyata kalau seandainya harta yang ditinggalkan ini adalah miliaran rupiah, misalkan sangat besar, tapi ternyata kalian tidak kebagian sedangkan kalian termasuk ahli waris, maka kalian bisa menuntut. Begitu. Jadi ini harus dipahami dulu tentang ilmu waris ini. Yang akan Bapak sampaikan hanya dasar-dasarnya saja. Ya. Yang pertama nih dari ahli waris dari pihak laki-laki. Ini kalau sekiranya kalian akan lupa dan merasa ini wah penting untuk dicatat, silakan dicatat ya. Karena nanti di akhir akan ada sedikit evaluasi. Untuk ahli waris nih ya, ahli waris dari pihak laki-laki. Yang pertama jelas anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki dia termasuk ke dalam ahli waris. Kemudian ada juga cucu lelaki dari anak laki-laki. Jadi cucu ini tidak semua mendapatkan warisan, hanya cucu dari anak laki-laki. Gitu. Itu pun kalau si bapaknya sudah meninggal. Jadi cucu ini hanya akan mendapatkan warisan jika si bapaknya sudah meninggal. Warisan dari siapa? Warisan dari kakeknya itu. Kan disebut cucu itu karena ada kakek maksudnya. Jadi seandainya ada seorang meninggal, kemudian punya seorang anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya itu sudah meninggal, hanya ada cucunya, maka si bagian anak laki-laki yang meninggal ini akan terlimpahkan ke cucunya. Tapi cucu ini tidak dapat bagian seandainya si anak laki-laki ini masih hidup. Jadi misalkan kakek meninggal, bapak kita masih ada, maka kita nggak dapat bagian, langsung ke bapak kita. Misalnya kalau bapak kita sudah meninggal, kakek kita meninggal, kita dapat warisan sebagai cucunya dari anak laki-laki dari kakek itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah bapak, ya. Bapak itu bapaknya mayat misalkan. Seorang mayat, dia punya bapak, maka bapaknya dia berhak mendapatkan warisan. Kemudian berikutnya kakek dari bapak sampai dengan ke atas. Jadi seandainya bapaknya itu, bapak si mayat itu nggak ada, tapi ada kakeknya masih hidup. Nah, bisa ke kakeknya. Seperti itu. Si warisannya. Kemudian yang berikutnya saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, kemudian anak lelaki dari saudara sekandung, anak lelaki dari saudara seayah, kemudian paman yang sekandung dengan ayah si mayat, ya. Kemudian paman yang seayah dengan ayah si mayat, kemudian anak lelaki dari paman yang sekandung. Nah, misalkan ada saudara sepupu ya, kalau dalam bahasa kitanya. Kemudian anak lelaki dari paman yang seayah. Kemudian yang terakhir ada bagian suami. Ini dari jenis kelamin laki-laki, pewaris dari laki-laki ya. Kemudian kalau pewaris dari perempuan itu adalah anak perempuan. Jadi tadi anak laki-laki ya, sekarang anak perempuan, dia dapat bagian juga. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki ya, terus dan seterusnya ke bawah. Kemudian ibu dari si mayat. Ibu si mayat ini mendapatkan hak waris juga. Kemudian nenek dari bapak sampai ke atas ya. Kalau si ibu si mayat misalkan udah tidak ada, tapi neneknya masih ada, dia dapat warisan si neneknya itu. Seperti tadi ya, seperti kakek tadi. Kemudian nenek dari ibu sampai ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan si ibu, dan juga istri. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ahli waris ya, untuk ahli waris. Tapi nanti yang akan kita bahas sangat simpel, sedikit saja. Nanti kita ada simulasi untuk menghitung waris. Nah, dari ketentuan syariat tentang hukum waris, nah kita masuk sekarang ke hikmahnya. Kita akan buat pertemuan ini menjadi sangat simpel ya. Nanti kalian paham hikmahnya, bisa sedikit menghitung tentang waris. Gitu. Tentu yang pertama adalah menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bertanya-tanya lagi, kenapa saya dapat sekian, kenapa dia dapat sekian, tapi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dalam surat An-Nisa,
bagian ibu sekian, bagian istri sekian, bagian saudara sekian. Nah, itu menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa Allah lebih paham, lebih tahu kenapa dia bagiannya sekian, kenapa ini bagian sekian. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hikmahnya memperhatikan kesejahteraan ahli waris. Nah, jadi adanya hukum waris ini agar ahli waris ini mendapatkan kesejahteraan dari orang yang meninggalkan harta, seorang yang meninggalkan harta. Jadi hartanya tidak hilang begitu saja, tidak diurus oleh negara misalkan, tapi dilimpahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan Islam yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kepentingan mayat daripada yang masih hidup begitu. Jadi ketika si mayat ini punya hutang gitu ya, maka tidak dibagi-bagi dulu warisnya, bayarkan dulu hutangnya begitu. Baru sisa dari bayar hutang itu ada sisa nih sekian puluh juta lagi. Nah, itu yang dibagi-bagi waris kepada orang-orang atau para ahli warisnya itu. Kemudian yang keempat, membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. Jadi tidak bisa seenaknya, misalkan kakak pertama nih paling tua, paling banyak mengurus, oh hartanya saya harus banyak, nggak seperti itu. Ketentuannya sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada yang serakah, tidak boleh ada yang rakus dari harta waris ini. Tidak apa-apa misalkan tidak banyak, tapi keberkahannya yang melimpah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, hikmahnya adalah mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda. Jadi ketika kita diamanahi harta, kita memikirkan kehidupan anak cucu kita. Misalkan nanti kita meninggal, maka oh ini ada ini ya, akan bisa saya wariskan agar anak cucu saya tidak menjadi pengemis, tidak jadi peminta-minta setelah saya meninggal dunia. Contohnya seperti itu. Itu adalah hikmah dari waris. Oke, untuk penjelasan Bapak rasa cukup. Nih, sebelumnya Bapak tanya nih, tadi penjelasannya terdengar jelas? Silakan di-unmute semua. Jelas. Jelas ya? Jelas, insya Allah jelas. Fit, tinggalan tadi nge-lag dikit. Agak Gimana? nge-lag dikit tadi. Agak nge-lag. Agak nge-lag dikit tadi awal-awal. Oh, tapi secara keseluruhan kira-kira berapa persen materi yang terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Di atas 50%? Di atas, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas nih boleh sekarang sambil ditanyakan. Bapak harap mic-nya boleh di-unmute aja gitu. Kalian mau bertanya apa, yang poin mana yang kurang jelas silahkan. Yang itu Pak, yang hikmah waris Pak, yang poin Yang hikmah waris ya, yang mana? yang poin ke-1 Pak. Yang poin pertama ya. Ya. Yang poin pertama untuk hikmah waris ini adalah menciptakan sikap patuh gitu. Intinya itu. Jadi kalian boleh menyingkat. Oh, yang pertama adalah menimbulkan kepatuhan misalkan gitu. Boleh seperti itu. Yang lain ada lagi? Yang poin keempat, Pak. Yang keempatnya ya, membentuk manusia untuk tidak rakus misalkan. Jadi boleh kalian menyingkatnya itu. Atau bersikap adil. Jadi tidak rakus atau bersikap adil. Boleh, itu poin yang keempat. Yang lain? Ada lagi? Udah terangkum semua ya? Cukup ya? Kalau cukup kita masuk ke perhitungan sekarang. Gimana? Yang lainnya cukup? Cukup. Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Kita sedikit masuk ke perhitungan sekarang. Bapak kan share screen. Kalau kurang jelas, jelas saja kurang jelas ya. Oke, kalian boleh lihat. Tabnya. Oke, terlihat nih screen-nya udah ada. Jelas ya? Jelas, Pak. Segini terbaca. Harta berapa itu? Jelas. Betul. Hartanya berapa? Terbaca nggak? 24 juta. 24 juta. Oke, 24 juta ya, bagus. Harta ada 24 juta, ini contoh perhitungan ya. Jadi ada seorang meninggal dunia. Nah, nih, ya kalian boleh perhatikan dulu, catatnya boleh nanti. Ini perhatikan dengan sama aja. Ini ada soal yang sangat-sangat sederhana. Ada seorang meninggal, seorang laki-laki ya, seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan harta sebanyak 24 juta. Jadi setelah digabung misalkan tanah, rumah yang kecil misalkan ya, motor, udah di jumlah-jumlah ternyata hartanya itu semua total hanya 24 juta rupiah.
Oke. Bagaimana pembagiannya? Nah, ternyata ada ahli warisnya itu adalah seorang istri. Jadi dia meninggalkan seorang istri nih. Kemudian ada seorang ibu. Ayahnya misalnya sudah meninggal, dia punya seorang ibu. Dan dia juga punya, si mayat ini ya, dia punya 2 anak laki-laki. Gitu. Jadi ahli warisnya adalah istri, ibu, ya, ibu si mayat, dan 2 anak laki-laki, anak si mayat ya. Oke, anak yatim berarti kan dia sudah menjadi yatim karena bapaknya meninggal. Hartanya 24 juta nih. Oke, bagaimana pemecahan masalahnya? Nah, ini Bapak sudah sampaikan di sini, sudah tulis di sini. Bagian di situ 1/8 ya, sesuai dengan Quran surat An-Nisa dari situ. Maka ini atau ngelik Pak. ngelik ya. Ya. Bapak kan aja yang menjelaskannya ya. Jadi Bapak ulang-ulang nih. Jadi kalau ada yang ngeliknya Bapak perlu ulang-ulang atau kalian boleh langsung intervensi. Pak ngelik Pak gitu. Jadi Bapak akan ulangi sedikit gitu ya. Bagian istri 1/8, bagian ibu 1/6 ya, di screen sambil dilihat aja ya. Dan juga 2 anak laki-laki. 1/8 karena si mayat punya anak. Kalau si mayat nggak punya anak ya, kan dia punya anak laki-laki nih 2 nih. Seandainya si mayat nggak punya anak, maka bagian istri bukan 1/8, tapi dia 1/4, naik gitu ya. 1/8 kan kecil ya, 1/8 1/4 lebih besar. Nah gitu ya. Jadi kalau tidak punya anak, bagian istri itu 1/4. Kalau punya anak, bagian istri segini, 1/8. Kemudian bagian ibu 1/6 karena si mayat meninggalkan anak nih. Jadi kuncinya ada di anak nih ya. Seandainya si mayat nggak punya anak, nah, maka si ibunya si mayat ini naik bukan 1/6, tapi dia dapat 1/3. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi perhitungannya seperti ini. Karena dia punya anak si mayatnya, maka ibu 1/6, istri 1/8. Untuk bagian-bagian yang lainnya kalian bisa baca saja di surat An-Nisa 10, 11 dan juga ayat terakhir. Kemudian cara menjawabnya sangat-sangat simpel, mudah, sederhana. Istri 1/8 kan tadi ya, lihat nih. 1/8, istri di bawah ini 1/8, tinggal dikalikan dengan harta warisnya, yaitu 24 juta. 1/8 kali 24 juta berarti 24 juta kali 1 bagi 8, kan gitu ya. 24 juta bagi 8, 3 juta. Kan 8 kali 3, 24 ya. Berarti bagian istri ini adalah 3 juta rupiah. Bagian ibu berapa? 1/6 kali harta waris, yaitu 24 juta. 24 juta kali 1 bagi 6. Atau 24 juta kali 1/6. Berapa? Yaitu 4 juta. Caranya gampang, 24 juta bagi 6. 4 juta ya. 6 kali Baik, Pak. dikurangi. Baik, Pak. Ngelag ya. Baik. Maaf. Kita ulangi. Yang bagian ibu ya. 24 juta kali 1/6 yaitu 4 juta. Oke, jadi ibu dapat 4 juta, istri dapat 3 juta. Oke. Nah, harta waris kan otomatis berkurang nih, tidak 24 juta lagi. 24 juta kurangi 3 juta kurangi 4 juta. Berarti sisanya adalah untuk anak. Nah, anak ini disebut sebagai asobah, penerima bagian sisa. Kalau sisanya kecil ya kecil, kalau sisa besar dia dapatnya besar. Nah, 24 juta dikurangi bagian istri dan ibu tadi, yaitu totalnya 3 tambah 4, 7 juta ya. 24 juta kurangi 7 juta, berapa? 17 juta. Betul nggak? Nih takutnya Bapak salah ngitung nih. Betul ya? Betul. Oke. 24 juta kurangi 7 juta sama dengan 17 juta. Nah, maka 17 juta ini asobah, yaitu untuk anak, ya, anak laki-laki. Karena ada 2, wayahna bagi 2. Yaitu setiap anak mendapatkan 17 juta dibagi 2, 8.500.000 rupiah. Nah itu, jadi bagian anak itu sebagai asobah, dia mendapatkan 8.500.000. Gitu. Simpel nggak sampai saat ini? Paham? Paham? Paham. Oke. Bapak tanya, sekarang kalian boleh langsung unmute ya. Jadi Bapak akan tanya cepat nih ya. Siapa saja yang bisa menjawab, langsung aja jawab. Berapakah bagian istri jika mayat punya anak? 1/6. 1/8. Istri. 1/8. Oke, 1/8. Konsen ya, konsen.
Jadi istri dapat 1/8. Kalau ibu dapat berapa? 1/6. 1/6. Oke, 1/6 bagus. Ini agak sulit sekarang nih ya. Seandainya si Maya tidak punya anak, maka istri dapat berapa? 1/4. 1/6. 1/4. 1/4 bagus. Hati-hati juga 1/6. Oke, konsen. 1/4 ya. Ya, Pak. Yang kedua, yang berikutnya. Seandainya si Maya tidak punya anak, maka ibu dapat berapa? Like. 1/3. 1/3. Oke, 1/3. Maaf agak nge-lag nih ya. Oke, jadi ibu dapat 1/3 kalau si Maya tidak punya anak. Nah, ini ada pertanyaan yang lebih sulit nih. Seandainya tidak ada istri, tidak ada ibu, hanya ada anak, maka anak laki-laki atau anak-anaknya ini dapat berapa bagiannya? Semua meren, Pak. Semuanya. Berapa? Semuanya meren, Pak. Semua betul. Betul. Bener. Iya. Jadi anak laki-laki itu atau anak ini dia sisa kan? Dia mewarisi semuanya gitu. Iya, betul. Auto Sultan. Sekarang ada tantangan buat kalian. Ya. Kotret ya, Manu bisa langsung jawab boleh. Simpel nih, simpel. Hartanya masih yang ini. Finalin. Hartanya masih yang ini. Hanya komposisi anaknya kita ganti ya. Misalkan anak laki-lakinya ini kan kalau di sini 2. Berarti masing-masing dapat 8,5 juta. Kalau anaknya ada 17, berapa masing-masing anak dapatnya? 1 juta. 1 juta, Pak. Iya, betul. 1 juta. Cerdas. Oke, sekarang agak sulit nih. Ya. Anaknya itu ada 2 anak laki-laki, ya. Ada juga Udah nge-like, Pak. nge-lag ya. Kok mending ditulis aja gitu. Tuh, Ten. Kalau bisa ditulis. 100% X. Kita ganti aja lah ininya. Ya. Misalkan harta nih ya. Harta yang gampang aja, 10 juta. Screen-nya masih kelihatan nggak? Kelihatan. Si. Ya, kalian boleh perhatikan screen nih ya. Harta 10 juta, pewarisnya ya, pewaris. Dua anak laki-laki. Enam anak perempuan. Ini belum apa jelasin, tapi kalau kalian bisa hebat. 6 anak laki-laki, 2 anak laki-laki, 6 anak perempuan. Cara perhitungannya begini. Mereka tidak mendapatkan 1/6, 1/8 enggak ya. Anak laki-laki ataupun anak perempuan, mereka di posisi ini mendapatkan asobah atau sisa harta. Kan jelas ya, hartanya ini biar kelihatan. Jelas hartanya ini kan 10 juta ya total. Maka bagian anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Nah, itu kuncinya seperti itu ya. Jadi anak laki-laki secara aturan agama Islam dia mendapatkan 2 kali lebih besar dari bagian anak perempuan. Kira-kira berapa bagian anak laki-laki? 2 juta. 2 juta setengah. Nah, 2 juta setengah. 2 juta. Kan berapa? 6 juta perempuan. Jadi bayangnya gini, seandainya satu anak laki-laki dapat 10 juta, berarti satu anak perempuan dapat 5 juta. Jadi pokoknya gitu. Harus 2 kali dari perempuan. Ini kan uang 10 juta nih. Ada 2 anak laki-laki, ada 6 anak perempuan. 2 Harus satu juta. katanya. Anak laki-laki 4 dapat juta buat wow, 2 anak. 2 kali dari perempuan. 2 juta setengah. 2 anak laki-laki Hampir benar. Berapa? 2 anak laki-laki 4 juta, 6 anak perempuan 6 juta.
Nah, Ya, betul. habis ya 10 juta ya. Ini udah hampir Ya. benar nih, benar. Berarti satu orang laki-laki dapat berapa? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Satu anak laki-laki 2 Anak juta. perempuan dapat berapa? Satu anak Anak perempuan 1 juta. Juta. Berapa? Satu anak perempuan dapat berapa? 1 Satu 1 juta. Ya, seperti itu. Perhitungan sangat mudah kan? Habis ya. Udah, Satu Pak. anak perempuan dapat masing-masing 1 juta, berarti 6 juta. Dua anak laki-laki ini mendapatkan masing-masing 2 juta, berarti 4 juta. 4 tambah 6, 10 juta. Habis harta. Oke, paham sampai sini? Paham. Paham. Oke, jadi sangat mudah. Nah, sampai sini ya, sebelum nanti ada soal buat kalian. Paham untuk perhitungan waris? Paham. Paham. Paham ya? Simpel nggak menurut kalian ini? Simpel. Simpel ya. Oke, sekarang Bapak akan berikan satu soal. Satu soal nih. Mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang tadi. Kita hanya rubah angkanya saja nih. Menjadi 48 juta dengan pewarisnya masih sama nih ya. Bagian istri, bagian ibu, dan juga 4 anak laki-laki. Pertanyaannya ya, hitung berapa bagian satu anak laki-laki. Lagi nge-lag. Agak nge-lag nih, Laki. tapi screen-nya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Jadi kalian silakan lihat screen, coba langsung aja. 48 juta ini dibagikan kepada seorang istri, seorang ibu, dan 4 anak laki-laki. Pertanyaannya, satu anak laki-laki dapat berapa hartanya? Silakan. Boleh pakai kalkulator, bebas. Hmm. 17 juta bukan, Pak? Yang bagian siapa? Anak laki-laki. Oke, kita bahas sekarang ya. Ada yang bilang 17 juta nih. Kita bahas sekarang. Istri ya, 8. Kita kalikan 48. Ya. Berarti bagian istri ini berapa? 6. Oke. Nah, ini juga 48. Berarti bagiannya berapa? 8 juta. 8. Oh iya, salah. Tambah 6 berapa? Kenapa? 14. 14. 14. Oke ya. 3 Tinggal 48. kurang 14. Kurangnya 4 juta 14 juta. 2,5. Salah, Pak. 34 juta. 48 kurangin 14 berapa? 34. 34 juta. 34 juta kan anaknya ada 4. Berarti 34 juta ini dibagi 4, sabaraha? Ayo kalkulator. 9,25. Berapa? 8,5. Berapa? 8 juta 500. Sama ya sama yang tadi. 500. Sama kan? Sama. Ini hanya mengedit aja ya. Jadi caranya begitu. Enak pakai kalkulator aja udah kan. Jadi bagian masing-masing anak laki-laki ya. Satu anak laki-laki adalah 34 juta dibagi 4. Itu berapa? 8 juta 500. 500.000. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Oke, sekarang kita akan rubah. Bapak mau tanya dulu. Seorang laki-laki dalam hukum Islam ini maksimal boleh punya istri berapa? 4. Maksimal 4 ya? 4. Boleh nggak lebih dari 4?
Nggak boleh, haram hukumnya ya. Nah, misalkan si mayat ini memaksimalkan gitu ya, karena tidak ada laki-laki yang lain. Nah, dia membagi cintanya ini kepada 4 istri misalkan, sehingga dia punya 4 istri nih. Widih. Istri ya, 4 istri. Ngeri. Ada di situ. Ibunya pun ada 2 gitu, karena bapaknya si mayat ini menikahi 2 istri. Wah, Pak Boy turunan. Atau ibu kandung, contoh kasus bisa jadi ada ya, bisa jadi ibu kandung ya, dan ibu tiri, jelas mau mungkin ibu kandung kan. Nah, 1 ibu kandung, 1 ibu tiri. Ya. Anak seumur Pak. Aduh. Kita kembali saja. Hitungannya kita kembali ke 24 juta. 24 juta. Anaknya dia hanya punya 1 anak dari masing-masing istri gitu ya. Oh, siap. 4 anak nih, 4 anaknya. Kita pokoknya 24 juta. Silakan boleh kalian itu. Yang menjadi pertanyaan, berapa bagian 1 orang istri? Silakan. 1 orang istri. Sa 1 juta, Pak. Berapa? 1 juta. Yang lain ada sama nggak segitu hasilnya? 750. 750.000. Oke, yang lain ada lagi. Nanti kita cek bareng-bareng. Ada yang 1 juta, ada yang 750.000. Yang lain, ayo. Terus oh, jadi liar, Pak. Ada 750. Bil, atau jawab Nabil. Ayo. 750. Oh, ya kalau sama nggak apa-apa ya. Sama bilang aja, sama Pak. Ya, 750. Sama yang lain. Sama. Oke, kita bahas sekarang. Istri tetap ya, 1/8. Kuncinya istri berapa? 8. 8. Kita kalikan harta 24 juta. Berapa 1/8 kali 24 juta? Hah? Tadi 3 apa? Oke, 3 juta. Dibagi. Astagfirullahaladzim. 3 juta ini harus dibagi-bagi untuk 4 istri. 4 istri. Oh iya, Pak. Aduh. Orang istri menang Sidik. 8 emang gitu ya. Tapi Salah hitung. untuk Mama, 4 orang istri. Berarti otomatis 3 juta dibagi 4 sabaraha. 7,5 dulu. 7,5. Nah, itu yang benar berarti 750.000. Itu ya. Sidik. Atuh dah liar, Pak. Saya istrina meniham. Iya, sobat nih. Ya makan contoh kasus ya, bisa aja kan bisa jadi kalian di lingkungan nunalon Bisa saja sih dik istrinya 5. ya, ini Ya, maksimal 4. Maksimal Pak. Oh, yes, Reno. Oh, lu Wih, sudah nomor dah. Nah, sekarang nih Video apa di itu? berapa bagian ibu kandung? kandung. Oh. 1/6. Nah, sabaraha kalikan. 2 men, Pak. Pokoknya Bapak pengen tahu menurut kalian sampai beda mana lah. 2, Pak. Hah? 2 2 juta. Oke, yang lain ada lagi. 2 juta, Pak. 2 juta. 2 juta, Pak. Sama semua ya. Enggak, Pak. Kalau ah. Oh, 2 juta. Kalau Itu apa nebak ini? Dihitung nggak, Pak? Di luar nalar. Nggak ada lagi yang lain yang beda. Ayo ibu tiri beda, Pak. Sama semua ya. Apa, Pak? Oke, kita hitung. Ibu 1/6 kan? Kali Ya. 24
Oh, ayo aja. Sok bentar. Sok, ditungguan Bapak. Sok. Mangga. Bapak napak boy, anak napak. Ambil. Naon. Nabil dah. Lah. Ya. Boy. Saha nu adan tadi teh? Tahan masih menghitung deh itu. Saha. Sosok Saha sih? Hera, Apa? sah masih menghitung. Siti tah. Siti. Siti, Oh. Reno. apa kelata ke zaman heula gitu bisa barang hitung gitu. Duka Ini lama gini. Masih bertanda tanya pasti. Kalau kaci herang heula. Oi. Nah, itu sampai 5 ya. Kalau Hoi. berarti taluknya 1, 2, Wah kayak ru. 3, 4, 5. Wilos. Di WO ya. Beres. Kita itu. Oke. 2 juta. Terhabis. 2 juta. 24 juta kali 1/6 ya. Orang antigen. Berapa tadi? Kan, 20 juta. kali 1/6 tuh 4 juta. 4 juta. Bagi 2. Ibunya ayah 2. Pertanyaannya, Ari Ibu Tiri dapat bagian atau tidak? Entong meninggal Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan di awal dengan bagian Oh, nyapan teh Pak, bagian baik. laki-laki ayat tuh bagian Ibu Tiri. Gak ada kan? Meninggal. Gak ada. Ah iya Pak. Salah. Sidik. Ibu Oh Tiri, berarti ibu gitu kan? 4 juta. Dia tidak mendapatkan bagian dari si anak ini, Itu Oh, karunya. Nabil cing bener atuh Nabil. kecuali nu mau laki nu boga 2 ibu tadi nu istri teh 2 ibunya tadi kan gitu ya. Jadi posisinya sebagai istri. Tapi kalau posisinya sebagai ibu hanya ibu kandung. Ibu tiri dia tidak dapat. Oh, Pokoknya adalah siap. 4 juta rupiah. Bener orang euy. Si Nabil Nah, salah. ini 2 juta. Teu ada nah cek hate 4 juta. Siap. 6 beta dijawab. Gandeng Bil. Oke, Bapak rasa untuk perhitungan ini cukup ya. Sok ada yang mau ditanyakan nggak berkait dengan hikmah, perhitungan atau apapun yang kalau bisa Bapak jawab. Cukup paham Pak. Cukup paham ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, mau nggak kalian mengamalkannya? Oke Pak. Siap. Oke Pak. Oke kan, harus ya sebagai orang Iya, Pak. muslim harus mengamalkan ini. Wajib. Ada Nabil. Harus. Oh, no. Nah, tapi kalau seandainya kalian ternyata misalkan ya menjadi seorang cucu dari seorang kakek yang meninggalkan harta miliaran rupiah, tapi kalian Coy. berapa Sultan. misalkannya apalagi sekian tahun, oh itu saya kebagian sekian miliar, apa yang akan kalian lakukan? Kemana kalian menuntut hak kalian? Ahli waris. Ahli waris? Ya. Kan kalian ahli waris oke gitu. Ahli waris yang mendapatkan bagian mungkin maksudnya ya. Tapi ahli warisnya tidak mau memberikan bagiannya. Kudu kemana kalian? Kudu diikhlaskan. Nah, ini ada solusinya di pengadilan agama. Itu. Jadi kalau kalian ingin menghitung waris, kemudian ada keluarga yang tidak setuju, pokoknya saya orang paling tua di sini, misalkan kata dia ya, saya kakak terbesar, saya yang ngurus, maka semua harta harus milik saya. Kamu mah kebagian, saya ikhlaskan saya, misalkan gitu ya. Maka kalian tinggal datang saja ke pengadilan agama. Gitu. Beres. Nanti mereka yang mengurus. Gitu. Ada kekuatan hukum di situ ya. Jadi hitungan waris dalam agama Islam ini tidak di-cover oleh agama saja, tapi di-cover oleh negara. Gitu. Jadi punya kekuatan hukum. Atau kalian bingung ya menentukan warisan di sini disangkana yang penggedena, udah bawa saja permasalahannya ke kantor urusan agama. Nanti KUA yang menyampaikan, oh ini bagiannya segini, menjadi netral gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, itu saja ya. Kalau tidak ada yang bertanyakan lagi.
kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Tolong di grup tinggal tulis nama dan sholat saja ya. Sholat subuh ini selalu Bapak absen. Mohon dipahami ya, nggak apa-apa ya? Ya Pak. Ya. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.